Kuatnya ketokohan Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali di Lombok sampai juga di telinga tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Hal itu ditandai pada tahun 1950. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Muhammad Hatta bersama rombongan pengawalnya mengunjungi Lombok dan spesial mengagendakan pertemuan dengan Rois Syuriah pertama PWNU NTB itu. Kunjungan Bung Karno kepada Tuan Guru Haji Saleh Hambali pada waktu itu dirasakan oleh semua orang sebagai suatu keanehan. Karena ketika itu tersebar info pada tahun 1950, Presiden Soekarno akan berkunjung ke Mataram melalui Pelabuhan Ampnan. Rencana kedatangannya telah tersiar jauh hari sebelumnya oleh warga di Pulau Lombok itu, termasuk oleh Tuan Guru Haji Saleh Hambali sendiri. Saat itu dia masih belum menjadi pengurus NU karena dia mulai bergabung pada 1953. Tuan Guru Bengkal sebetulnya dikenal masyarakat sebagai orang yang rendah hati dan jarang berkomunikasi dengan pihak luar, apalagi dengan seorang presiden. Namun entah kenapa dengan percaya diri ia menegaskan bahwa Bung Karno akan berkunjung ke pesantrennya Darul Quran di Desa Bengkal, sebuah desa yang akan dilalui Bung Karno jika melalui Ampnan. Terkait akan mampirnya Bung Karno dikemukakan Tuan Guru Bengkal kepada para santrinya. Salah seorang saksi hidup peristiwa itu adalah Ustadz Asmaun dari Desa Bondir, Lombok Tengah yang diceritakan anaknya Saifullah. Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Taqiyuddin Mansur juga membenarkan kisah itu. Dia mendengar cerita itu dari ayahnya, Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Mansur Abbas, yang saat itu menjadi santri juga di Darul Quran. Para santri merasa heran kenapa Tuan Guru Saleh Hambali bisa seyakin itu, karena tidak ada pemberitahuan dari pihak manapun tentang berkunjungnya Bung Karno ke pesantren Darul Quran. Beberapa hari menjelang kedatangan, di agenda protokoler kepresidenan tetap tidak ada jadwal Presiden Soekarno ke pondok. Namun Tuan Guru Saleh Hambali malah meminta para santri menyiapkan podium penyambutan. Di hari kedatangan Bung Karno, dari Ampnan menuju kota Mataram, semua santri disuruh keluar oleh Tuan Guru Saleh Hambali. Menurut Saifullah, Tuan Guru Bengkal berkata kepada santri-santrinya, jika Bung Karno adalah pemimpin yang benar, dia akan mampir ke pesantren Darul Quran. Ternyata ketika Bung Karno melewati pondok pesantren Darul Quran, ia benar-benar mampir. Hal itu di luar dugaan pasukan pengawal yang berada di paling depan. Mereka tidak mengetahui orang yang dikawalnya telah mampir pada tempat yang tidak dijadwalkan. Dokumen yang membuktikan kedatangan spesial proklamator RI itu tergambar dalam tulisan tangan Arab Melayu yang ditulis sekretaris beliau dan diperkuat dengan bukti foto penting saat Presiden Soekarno berpidato di Bengkal, Lombok Barat. Profesor Dr. Tuan Guru Haji Adi Fadli dalam bukunya Pemikiran Islam Lokal Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkal menulis, peristiwa besar kedatangan Soekarno ke Desa Bengkal, Lombok Barat itu terjadi pada Ahad, 5 November 1950 atau 49 hari setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 17 Agustus 1950. Kedatangan Soekarno kala itu dapat dimaknai sebagai bagian dari langkah konsolidasi kebangsaan dengan menemui tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia, salah satunya tokoh besar Tuan Guru Haji Saleh Hambali. Gambaran suasana penyambutan Presiden pertama RI itu juga tergambar dalam spanduk penyambutan Soekarno di Desa Bengkal yang ditulis salah seorang bernama Hafazah yang merupakan sekretaris pribadi Tuan Guru Saleh Hambali. Spanduk bertulis Arab Melayu itu berbunyi, Bung Karno Bapak Kecintaan Rakyat 75 juta. Tidak ada catatan sejarah yang bisa dikutip terkait isi pembicaraan Tuan Guru Haji Saleh Hambali dengan Insinyur Soekarno saat pertemuan istimewa itu. Hanya satu kisah unik yang sempat diceritakan bahwa Tuan Guru Haji Saleh Hambali memberikan sebuah tongkat kepada Soekarno sebagai kenang-kenangan. Kini ceritanya tongkat pemberian Datuk Saleh Hambali kepada Presiden Soekarno tersebut sekarang masih disimpan oleh putrinya, yaitu mantan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Masih dalam tulisan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Adi Fadli, Tuan Guru Haji Saleh Hambali atau yang akrab disebut Datuk Bengkal memiliki 5 orang sekretaris yang secara khusus diminta mencatat dan menggambar berbagai hal yang dirasa penting. Kehadiran 5 sekretaris beliau itu menunjukkan ia seorang yang sangat menghargai karya tulis,
catatan dan dokumentasi. Padahal kala itu, tak terbayangkan ada alat rekam suara secanggih sekarang. Konon dokumentasi yang ada saat itu hanya kamera foto, tapi hanya dimiliki pejabat negara. Datuk Saleh Hambali juga diketahui sebagai penulis kitab yang cukup produktif. Buah pikiran, ketekunan, dan kealimannya telah menghasilkan terbitnya beberapa kitab dengan berbagai disiplin keilmuan, mulai fikih hingga tasawuf. Kitab-kitab itu bahkan menjadi rujukan tuan guru lain mengajar di Lombok kala itu. Yang unik dalam kegiatan tulis-menulisnya, Datuk Bengkel selalu dalam keadaan suci atau berwudu. Kepada murid-muridnya beliau mengajarkan, berwudu adalah salah satu cara membersihkan fisik, zahiriyah, dan batiniah sekaligus. 2 tahun setelah kedatangan Presiden Soekarno itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta juga menemui Tuan Guru Soleh Hambali pada 14 April 1952. Bung Hatta berlabuh di Limbar dan langsung menuju kediaman Tuan Guru Soleh Hambali di Desa Bengkal. Jika Soekarno diberikan tongkat, Hatta dihadiahi kitab berjudul Al-Lu'lu'il Mansur karangan Tuan Guru Haji Umar Kelayu yang beliau cetak ulang. Hatta menerima kitab tersebut dalam keadaan dibungkus kain bersulam bunga bertuliskan, "Merdeka tetap dunia akhirat." Setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, banyak tokoh nasional baik dari unsur pejabat, petinggi militer, dan agamawan menemui beliau. Kiprah beliau dalam Nahdlatul Ulama juga ditandai dengan banyaknya tokoh-tokoh PBNU setelah itu yang menemuinya. Tuan Guru Haji Soleh Hambali tercatat sebagai Rais Syuriah pertama pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjabat selama 2 periode, yakni dari tahun 1953 sampai 1964 dan 1964 sampai 1968. Tuan Guru Haji Soleh Hambali merupakan perintis pembaharuan pendidikan Islam di Lombok. Pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1916 dan pada tahun 1933 beliau menulis kitab Luqtatul Jauharoh yang ditulis dengan Arab Melayu. Tuan Guru Haji Soleh Hambali adalah salah satu ulama yang telah melahirkan banyak kader-kader Tuan Guru berpengaruh dan meninggalkan banyak karya kitab, fatwa keagamaan, dan nasihat keagamaan. Itulah tadi sekelumit kisah tentang perjalanan berkunjungnya sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno Hatta di Tanah Pulau Seribu, Masjid Gumi, Sasak, Lombok.